Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala bagi kita bisa menaikkan ibadah subuh berjamaah. Amin. Salawat dan puji kita serahkan pada Nabi kita, Nabi besar Baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal masyi. Dzalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba fama ya'ahum mau'izatun min rabbihi fa'untaha falahu ma salafa wa amruhu illallahi wa man 'ada fa'ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-Nya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Setelah Allah menceritakan tentang orang-orang yang berbuat kebajikan, mengeluarkan infak, membayar zakat, serta mengutamakan kebaikan dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan kepada kaum kerabat yang dilakukan di setiap keadaan dan waktu.
Kemudian dalam ayat ini Allah memulai dengan menceritakan tentang orang-orang yang makan riba dari harta kekayaan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan serta berbagai macam syubhat. Lalu Allah mengibarkan keadaan mereka pada saat bangkit dan keluar dari kubur pada hari kebangkitan. Allah berfirman, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masyir. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang memasukkan setan lantaran tekanan penyakit gila. Artinya mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kecuali seperti orang gila pada saat mengamuk dan keraskan setan, yaitu berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya. Ibnu Abbas mengatakan pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila yang bersedekah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Samurah bin Jundub dalam hadis panjang tentang mimpi. Fa'ataina ala nahrin hasibtu annahu kana yaqulu ahmara mislil da wa id afi nadri rajulun sami'un yasbahu wa ida ala syaitina rajulun qad jama'a indahu hijaratan hasiratan wa idza dzalika sabiquna sabaqu ma yasbaqu thumma yati dzalika alladzi qad jama'a al-hijarata indahu maka tibalah kami di sebuah sungai. Aku menduga dia mengatakan sungai itu merah semerah darah. Ternyata di sungai tersebut terdapat orang yang sedang berenang dan di pinggirnya terdapat orang yang telah mengumpulkan batu yang sangat banyak di sampingnya. Orang itu pun berenang mendatangi orang yang mengumpulkan batu itu. Kemudian orang yang berenang itu membuka mulutnya, lalu dia menyuapi dengan batu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam menafsirkan peristiwa itu dikatakan dia memakan riba. Ayat berikutnya, dzalika bi annahum qalu innama bai'u mislu riba wa ahallallahu bai'ha wa harrama
Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Maksudnya mereka membolehkan riba dengan maksud untuk menentang hukum-hukum Allah yang terdapat dalam syariatnya. Itulah alasan, bukan karena mereka mengiaskan riba dengan jual beli, sebab orang-orang musyrik tidak pernah mengakui penetapan jual beli yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Seandainya hal itu termasuk masalah kias, niscaya mereka akan mengatakan sesungguhnya riba itu sama seperti jual beli. Tetapi dalam hal ini mereka mengatakan innamal bai'u mislu riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Artinya keduanya serupa. Lalu mengapa dia mengharamkan yang ini dan menghalalkan yang itu? Yang demikian itu merupakan penentangan mereka atas syariat. Artinya yang ini sama dengan ini, dan dia sendiri telah menghalalkan ini dan mengharapkan yang ini. Dan firman Allah berikutnya, wa Allahu bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Potongan ayat ini bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya mereka mengatakan hal tersebut padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba sebagaimana yang telah ditetapkan Allah. Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dia kerjakan. Justru mereka lah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang Maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan. Apa yang bermanfaat bagi hamba-hambanya, maka dia akan memperbolehkan bagi mereka, dan apa saja yang membahayakan bagi mereka, maka dia akan melarang bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hambanya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya, anak bayinya. Karena itu dia berfirman, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih falahu ma salafa wa amruhu illallah. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-Nya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusan terserah kepada Allah. Maksudnya, barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan memakan riba, lalu dia mengakhirinya ketika syariat sampai kepadanya, maka baginya hasil muamalah lalu yang demikian berdasarkan pada firman-Nya, Allahu amma salafa, Allah memaafkan apa yang telah berlalu. Quran Surat Al-Maidah ayat 95. Dan ini sebagaimana
dan Nabi pada saat pembebasan kota Mekah. Wa kullu riban fil jahiliyyati mawdu'un tahta qadamayya hayataini wa awwalu riban ribal abasi. Segala bentuk riba pada masa jahiliyah batal di bawah kedua kakiku ini. Dan riba yang pertama kali aku batalkan adalah riba abas. Rasulullah tidak menyuruh agar mereka mengembalikan keuntungan yang mereka peroleh pada masa jahiliyah, tetapi Allah telah memaafkan mereka atas apa yang telah berlalu, sebagaimana yang difirmankannya. Falahu masalafa wa amruhu illallah. Maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datangnya larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Sa'id bin Jubair dan Ash-Shubbi mengatakan, baginya riba yang dahulu pernah dia makan sebelum diharamkan. Ibnu Abi Hatim menukilkan bahwa Aisyah istri Nabi pernah bertutur, qalat laha umma ba'nata ummu waladi zaidi ini arqama ya ummul mu'minina at-ta'lifina zaidana arqama qalat na'am qalat fa inni bitahu abdan ilal ati ilal atoi bishaymani mi'afdin fataya illa shamanihi fastarotuhu qabla mahallil ajali bisitti mi'atin wa qalat bi'sa masyaraiti wa bi'sa wa bi'sa mashtarati ablihi zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'ar rasulillah in lam yatub qalat faqultu ara'ayta
dia pernah ditanya oleh Ummu Bah, yaitu Ummu Walad Zaid bin Arqam, wahai Ummul Mukminin, apakah engkau kenal Zaid bin Arqam? Ya, aku mengenalnya, jawab Aisyah. Ummu Bahna mengatakan, sesungguhnya aku telah menjual kepadanya seorang budak dengan cara tempo seharga 800 dirham. Lalu dia memerlukan uang, maka aku membeli kembali budak itu dengan tunai sebelum sampai waktu pembayaran, sebelum jatuh tempo, dengan harga 600 dirham tunai. Aisyah pun berkata, alangkah buruknya pembelianmu, itu. Sampaikanlah kepada Zaid bahwa dia benar-benar telah menghapus pahala jihadnya bersama Rasulullah jika dia tidak segera bertobat. Ummu Bahna melanjutkan pertanyaan, bagaimana menurut pendapatmu jika aku meninggalkan 200 dirham dan mengambil yang 600 dirham sebagai pembayaran utang? Aisyah menjawab, ya boleh. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Rabbnya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datangnya larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Asar ini sudah sangat masyhur dan merupakan dalil bagi orang yang mengharapkan jual beli inna riba terselubung, serta beberapa hal lain yang berkaitan dengan hal itu yang telah ditetapkan dalam masalah hukum. Segala puji bagi Allah. Selanjutnya Allah berfirman, wa man ada orang yang mengulangi mengambil riba, maksudnya kembali mengambil riba dan dia mengerjakan setelah sampai kepada larangan tersebut, maka wajib baginya hukuman dan penegasan hujah atasnya. Oleh karena itu Allah berfirman, fa'ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Abu Dawud menukilkan dari Abu Zubair dari Jabir, dia berkata saat turun ayat ini, alladzina ya'kuluna riba yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minnal masih. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang memasukkan setan lantaran terkena penyakit gila. Rasulullah bersabda, man lam yajaril muqayyarata walayuddin bi harbin minallahi wa rasulih. Barang siapa yang tidak meninggalkan mukhabarah, maka silakan mengumumkan kepada Sang Allah dan Rasulnya. Hadis terakhir di atas juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Abu Haitsam, dan dia mengatakan bahwa derajat hadis itu sahih dengan syarat Muslim. Namun Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan
diharamkan muhabarah, yaitu menyewakan tanah dengan imbalan sebagian hasil buminya. Demikian juga musabanah, yaitu membeli kurma basah dengan masih ada di pohonnya dengan pembayaran kurma kering yang sudah ditanam. Dan muhaqabah, yaitu pembelian biji yang masih melekat pada tangkinya di ladang dengan biji yang sudah ada di atas tanah. Semua itu dan juga semua praktek yang sejenisnya diharamkan untuk merintangi jalan ke inti riba. Sebab sebelum diketahui kesamaan dua barang sebelum keduanya kering betul, oleh karena itu para fuqaha mengumumkan ketidaktahuan terhadap kesamaan menunjukkan adanya perbedaan. Dan mereka juga mengharapkan segala sesuatu yang mereka pahami sebagai upaya untuk mempersempit jalan dan berbagai sarana untuk mengantarkan kepada riba. Adapun ketidaksamaan pandangan mereka tergantung pada ilmu yang dikaruniakan Allah kepada mereka, dan Allah berfirman, bahwa qul dan di atas tiap-tiap orang berpengetahuan itu adalah lagi yang maha mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 76. Masalah riba merupakan masalah yang paling rumit untuk kebanyakan ulama. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan, 3 hal yang seandainya Rasulullah mau mewasiatkan kepada kami dengan suatu wasiat yang dapat memuaskan kami, yaitu dalam masalah al-jadu, bagian warisan kakek, al-kala, orang yang tidak meninggalkan ayah dan anak, dan beberapa masalah riba. Maksudnya di sini adalah sebagian masalah yang di dalam terdapat percampuran riba, sedangkan syariat telah menetapkan bahwa sarana yang mengantarkan pada yang haram itu pun haram hukumnya, karena sesuatu yang mengantarkan pada yang haram adalah haram sebagai tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, makanya itu menjadi wajib. Dalam kitab As-Sahihain Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ditegaskan satu hadis yang dinukilkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir. Dia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, innal halal bayyinu wal harama bayyinun wa baina dzalika umrun mustabihatun wa
yang hal itu jelas, yang haram pun telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar diragukan. Barang siapa menjaga dirinya dari perkara yang diragukan, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam keraguan, berarti dia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ia seperti pembala yang membalapkan ternaknya di sekitar daerah terlarang. Lambat laun dia akan masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam kitab An-Sunan juga diriwayatkan sebuah hadis dari Al-Hasan bin Ali. Dia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Da'ma bariyuka illa ma la yaribuka." Tinggalkan perkara yang engkau ragukan, menuju kepada perkara yang tidak engkau ragukan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, "Ismu ma haka fi qalbi wa taradda fihi nafsu wa karihta an yaqaliha alaihin nasu." Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu, yang padanya jiwa menjadi ragu, dan engkau tidak suka bila diketahui orang lain. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah pun bersabda, "Istafti qalbaka wa in aftaka nasu wa aftuka." Mintalah maka kepada hatimu, meskipun manusia telah memberikan fatwa kepadamu. At-Sawri menukilkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ayat yang terakhir kali turun kepada Rasulullah adalah ayat tentang riba. Demikian yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Qabisa. Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa Umar pernah mengatakan, ayat yang terakhir kali turun kepada Rasulullah adalah ayat tentang riba, dan sesungguhnya beliau telah dipanggil ke hajatnya sebelum beliau sempat menyampaikan kepada kami. Oleh karena itu, tinggalkan riba dan keraguan. Dia mengatakan bahwa hadis tersebut juga diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Mardawai. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah bersabda, riba salasatun wa sab'una baba. Riba itu ada 73 macam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas juga diriwayatkan Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak dan bin Ali Al-Falas dengan sanad yang sama dan dengan tambahan lafaz aisaruha an yanfiha rajulu ummahu wa inna arba riba
yang paling ringan dari riba itu seperti seorang menikahi ibunya sendiri, dan sejahat riba adalah akan mengganggu kehormatan seorang muslim. Al-Hakim berkata, hadis sahih dengan syarat Sahihani Al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi pernah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna fihi riba, qala illa lahu nasu di mana manusia banyak memakan riba. Ditanyakan kepada Rasulullah, apakah manusia secara keseluruhan? Beliau menjawab, yang tidak memakannya pun akan terkena debunya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut juga dinukilkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, diharamkan segala sarana yang dapat menimbulkan setiap perkara yang haram. Ahmad menunjukkan dari Aisyah, seusai ayat-ayat mengenai riba yang terdapat pada akhir surat Al-Baqarah turun, Nabi berangkat ke masjid, lalu beliau membacakan ayat-ayat tersebut. Selanjutnya beliau mengharapkan ke dalam kamar. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh jamaah kecuali At-Tirmizi melalui jalan Al-Mashi. Demikian pula redaksi dari riwayat Al-Bukhari. Ketika menafsirkan ayat ini, maka diharamkan perdagangan khamr. Dalam lafaz Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Aisyah, dia menceritakan ketika ayat-ayat yang terdapat pada akhir surah Al-Baqarah mengenai riba, Rasulullah membacakannya kepada umat manusia, lalu beliau mengharapkan perdagangan khamr. Beberapa imam yang membicarakan hadis ini berkata, setelah riba dan berbagai macam sarananya diharamkan, maka khamr dan segala bentuk perdagangan pun diharamkan, sebagaimana Nabi pernah bersabda, Lamanallahu liyahuda hurrimat alaihimus syahumu wa jumaluha wa ba'uha wa aqtalu asmanaha. Allah melaknat orang Yahudi yang telah diharamkan bagi mereka Allah melaknat orang Yahudi yang telah diharamkan bagi mereka lemak, namun mereka mencairkannya, lalu menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Muttafaq alaih. Telah dikemukakan sebelumnya pada hadis Ali ibnu Mas'ud dan yang lainnya dalam pelaknatan terhadap muhalil pada penafsiran firman Allah berikut ini. Hai hatta ta'ki hazan jannatun, sehingga dia menikah dengan suami yang lain. Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Sabda Rasulullah, la'annallahu
riba wa ma'wamu illahu wa syahidaihi wa katibah. Allah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakili transaksi riba, dua orang saksinya, dan orang yang menuliskannya. Mereka berpendapat, dan janganlah seorang menyaksikan dan menuliskannya kecuali jika diperlihatkan dalam bentuk tanda sari, padahal transaksi itu sendiri batal. Dengan demikian, yang dijadikan sandaran adalah maknanya, bukan gambar lahiriahnya, karena amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dalam hadis sahih telah ditegaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Innallaha la yanzuru illa suwarikum wa la ila amwalikum wa innama kepada bentuk rupa kalian, dan tidak juga kepada harta kekayaan kalian, melainkan yang melihat kepada hati dan perbuatan kalian. Imam Al-Lamah Abu Abbas Ibnu Tamiyah menyusun sebuah kitab mengenai Ibhalut Tahlil yang mencukupkan larangan menempuh berbagai sarana yang mengatakan kepada setiap perkara yang jelas batil, dan pembahasan tentang hal itu sudah sangat mencukupi dan memuaskan diuraikan dalam kitab tersebut. Alhamdulillah, membaca surat Quran surat Al-Baqarah ayat 275 kali sudah. Semoga kita semua bisa terhindar dari riba. Amin amin ya Allah. Berlanjut dengan pembacaan hadis tentang bab memelihara perbuatan baik. Hadis yang ketiga dari wa an Aisyah qalat kana Rasulullah idza fatathu salatu minal laili min waja'in aw ghairihi Dari Aisyah berkata, Rasulullah apabila tidak melakukan sholat malam, baik karena sakit ataupun lainnya, maka beliau melakukan sholat di siang harinya sebanyak 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan: di dalam hadis ini terdapat dalil diisyaratkan mengqadha sholat malam. Demikian pula seluruh sholat sunnah. Dalam suatu hadis disebutkan, barang siapa tidur dan meninggalkan sholat witir atau ia lupa melakukannya, maka hendaklah ia melakukan sholat tersebut di pagi hari atau ketika ia telah ingat. Hadis riwayat Abu Dawud. Diulangi sekali lagi. Dari Aisyah berkata, Rasulullah apabila tidak melakukan sholat malam, baik
karena sakit ataupun lainnya, maka beliau melakukan sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan: di dalam hadis ini terdapat dalil diisyaratkan mengkodok sholat malam. Demikian pula seluruh sholat sunnah. Di dalam suatu hadis disebutkan, barang siapa tidur dan meninggalkan sholat witir atau ia lupa melakukannya, maka hendaklah ia melakukan sholat tersebut di pagi hari atau ketika ia telah ingat. Hadis riwayat Abu Dawud. Alhamdulillah, macam hadis sudah selesai. Semoga kita bisa mengamalkan atau belajar dengan